Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah geometri analitik di ujian akhir semester tahun 2024 ya. Oke, pertanyaan keduanya ini tentang parabola. Jika persamaan parabola, lagi ya, y-2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali x plus 3, maka tentukan pertama koordinat titik balik. Oke. Koordinat titik balik itu adalah koordinat puncak gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat sebuah parabola, misalkan parabolanya kayak gini. Nah, gini ya. Nah, ini dinamakan dengan titik balik yang paling ujung banget, di ujung banget ini namanya titik balik atau puncak ya. Nah, cara melihatnya gampang teman-teman ya. Kalau dari persamaan ini, tinggal teman-teman buatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ini udah baku banget. Jadi, tinggal buat pembuat nolnya. Ini kita buat pembuat nolnya, y kurang 2 sama dengan 0. Begitupun ini, x plus 3 sama dengan 0. Nah, sehingga ini pindah ruas minus 2-nya. Jadi 2 ya. X-nya jadi minus 3. Dapat koordinatnya adalah, ini minus ya. Nah, ini minus. Koordinatnya adalah minus 3,2. Dapat. Ya. Untuk yang kedua, persamaan sumbu simetri. Nah, ini di sini teman-teman aku dapat rumus singkat ya, lebih tepatnya. Ada satu website yang bagus banget ya. Dia merangkum beberapa rumus singkat dari parabola. Nah, ini tapi si persamaannya itu harus diginiin dulu. Harus dibuat x sama dengan a y min k kuadrat plus h. Harus diginiin dulu. Oke. Jadi nanti kita bisa menggunakan persamaan sumbu simetri, direktris, fokus kalau bentuknya udah kayak gini. Oke, kita usahakan bentuknya kayak gini dulu. Kita biarin yang kirinya y min 2, biarin ini. Tapi yang kanan kita uraikan supaya kita dapat x-nya gitu ya. 4 kali x itu 4x. 4 kali 3 itu 12. Nah, 12-nya pindahin ke kiri, jadinya y min 2 kuadrat dikurangi 12 sama dengan 4x. Nah, baru 4-nya kita pindahin ke sebelahnya gitu ya. Misalkan di sini ya. Jadi y min 2 kuadrat minus 12, ini pindahin 4-nya. Jadi kan dapat mengandung 4 kan. Dipindahin ke ruas sebelahnya, jadi ini dibagi 4. Ya. Jadi dapat y sama dengan 1/4 bukan y. X sama dengan 1/4 y min 2 kuadrat. 12 bagi 4, 3 ya. Jadinya minus 3. Oke, dapat persamaan yang dimaksud website ini ya. X sama dengan, jadi ini A-nya di bagian depan. Dapat A-nya sama dengan 1/4. Tapi teman-teman harus menyertakan ini dulu ya. Sebelum menggunakan rumusnya. Harus ada pendahuluan dulu gitu ya. Terus ini K-nya sama dengan 2. Terus ini H-nya. Ya, H-nya sama dengan negatif 3. H sama dengan negatif 3. Baru bisa menggunakan rumus-rumus yang di bawah sini. Jadi yang pertama, persamaan sumbu simetri katanya ya. Persamaan sumbu simetri. Yang kedua itu ya. The equation of the axis of symmetry is y equals k. Oke, jadi di sini kalau bentuknya kayak gini itu sumbu simetrinya ada di y sama dengan k katanya. Tinggal masukin. Jadi nomor 2 ini ya, ini langsung aja. Jadi ini cuman penjelasan kita ngerubah bentuknya menjadi bentuk yang ada pada website ini gitu ya. Nah, ini.
Y sama dengan K. Berarti Y sama dengan K. K-nya mana? Ini ya, 2. Jadi Y sama dengan 2. Ini persamaan untuk nomor 2, yaitu persamaan sumbu simetri. Udah kejawab. Yang ketiga, ini udah ya. Yang ketiga, persamaan garis direktris. Persamaan garis direktris. 3. Persamaan garis direktris katanya di sini. Ini ya. The equation of directrix is x equals h subtraction 1 per ini ya, 1/4 A ya. Nah, jadi kita udah punya satu formula lagi. Katanya persamaan direktrisnya itu sama dengan x sama dengan h dikurangi 1/4A ya. Apa tadi, lupa lagi. X sama dengan ya. Iya, X sama dengan H dikurangi berapa? 1/4A. 1/4A. Nah, jadi persamaannya akan menjadi X sama dengan H-nya kita ganti yang diketahui tadi ya, -3. -3 dikurangi 1/4 dikali 1/4 ya. A-nya itu 1/4. Jadi ini -3 dikurangi 1 per, ini coret, jadinya 1 ya. 1/1, ya 1, berarti -3 dikurangi 1, kita punya hutang 3, menghutang lagi 1, dapatnya -4 ya. Jadi dapat persamaan direktrisnya itu ada di X sama dengan -4 ya. Terus yang keempat adalah koordinat fokus parabola. Koordinat fokus parabola. Jangan di sana, mending di kiri aja, di kanan aja ya. Koordinat fokus parabola. Ini nomor 4. Koordinat fokus parabola. Ini fokus parabola ya. Oke. Katanya fokus parabolanya itu di mana nih ya? Fokusnya itu ada di H plus 1/4A, K. Jadi nilai F-nya ya, nilai fokus parabolanya itu ada di H plus 1/4A, K. Tapi ingat H-nya tadi ya, H-nya itu berapa tadi? -3. Yang ini ya, K-nya 2. Satu lagi adalah A. A-nya tadi berapa? 1/4. Jadi fokusnya adalah H-nya -3 ditambah 1/4 dikali 1/4. Ini sebenarnya jangan, ini untuk mempermudah perhitungan aja teman-teman ya. Jangan dijadikan kebakuan ya. Jadi harus ada sejarahnya. Kenapa harus gini? Jadi teman-teman harus belajar materi yang awalnya gitu ya. Ini sebenarnya perluasan dari materi dasar. Makanya jadi seperti ini. K-nya 2 ya. KF ini -3, ininya 1,2. Jadi fokusnya ada di -2,2. Ya. Jadi sebenarnya untuk memahami ini itu teman-teman tinggal mempelajari aja parabolanya. Nanti tahu mana yang sumbu simetri, mana yang direktris, latus rektum, dan lain-lain ya. 5. Oke, nomor 5, latus rektum parabola. Oke, latus rektum parabola. Di sini sebenarnya nggak ada latus rektum parabola, teman-teman ya. Yang ada itu adalah the length of the latus rektum parabola ya. Jadi adanya juga ini di sini adalah panjangnya, panjang latus rektumnya, bukan latus rektum yang dimaksud pada soal. Nah, aku juga ini agak bingung ya. Maksudnya latus rektum parabola itu koordinatnya, gambarnya, tapi gambarnya di sini ada nomor 8 ya. Nomor 7, ada nomor 7 di sini. Di sketsa parabola. Jadi kayaknya bukan gambar deh. Kemungkinan menurut aku ini koordinatnya mungkin ya yang dimaksud.
latus rectum parabola tuh. Nah, makanya teman-teman harus belajar dari dasar ya. Nah, di sini yang dimaksud mungkin koordinat, teman-teman. Ya, mungkin koordinat latus rectumnya. Jadi, kita akan belajar sedikit tentang dasar latus rectum. Jadi, misalkan ada sebuah parabola, katakanlah seperti ini parabolanya. Gitu ya. Nah, latus rectumnya itu misalkan ya pokoknya kalau misalkan ini kan ada fokus nih di parabola, misalkan fokusnya di sini. Nah, ini namanya fokus ya. Ini fokus. Nah, latus rectum adalah jarak secara jarak secara lurus ya. Dia itu melewati titik fokus. Jadi teman-teman tinggal tarik aja garis ke sini secara lurus ya ke fokus. Nah, ini namanya latus rectum gitu ya. Latus rectum. Terus ada yang namanya direktris. Direktris ini misalnya di sini ya direktrisnya. Nah, ini panjang direktris. Nah, untuk mengetahui koordinat dari latus rectum, sebenarnya kalau koordinat latus rectum itu kan pusatnya di fokus ya sebenarnya. Jadi apa dong yang dimaksud pada soal itu? Kayaknya koordinat yang di sini deh maksudnya ya. Koordinat ini dan ini. Ini kan koordinat latus rectum kan namanya. Ini kan ini namanya semi latus rectum, ini juga semi latus rectum. Nah, berapa? Sebentar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berapa sih koordinat dari latus rectum? Berarti ada dua ya. Latus rectum yang kiri sama latus rectum yang kanan. Tentunya jarak terhadap fokus itu sama ya. Dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini ya. Cuman berapa gitu ya. Kalau dilihat dari sini ya, ingat ya kalau kita punya koordinat X, Y, kita punya koordinat 2,5 misalkan, itu kan berarti dari sini ke sini. Dari sumbu X ke sumbu Y kan. Ini 2,5. Itulah ya. Teman-teman juga udah tahu. Nah, kalau dilihat, ini kan fokus nih. Misalkan fokusnya ada di 2,5 tadi gitu ya. Dia ada di 2,5. Kalau fokusnya ada di 2,5, tentunya di sumbu Y-nya juga pasti sama gitu ya. Ini sumbunya kan sama ya. Ini kan fokus kan berarti di sini, dari sini ke sini. Oh bukan, ini fokusnya harusnya 0,5 ya. 0,5, sorry, 0,5. Kan 0 ya. 0 ke 5. Ini 5 misalkan. Namanya fokus ya. Nah, karena dia sejajar dengan fokus, berarti secara horizontal, berarti dia Y-nya sama. Y-nya sama. Gitu ya. Nah, ini namanya geometri analitik ya. Menganalisis geometri. Nah, karena Y-nya sama berarti nilai latus rectum di dua titik ini pasti Y-nya pasti 5. 5 di sini. Nah, cuman kita nggak tahu ini berapa gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya nilai dari A-nya. Kita harus tahu dulu jarak antara fokus, jarak antara titik titik balik ya, titik puncak ke latus rectum kiri dan kanannya. Itu berapa ya? Nah, menurut teorema, jarak antara titik fokus ke latus rectum yang di sebelah sini itu sama aja dengan jarak antara fokus ke sini, antara fokus ke titik pusat. Dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini ya. Begitupun karena ini sama ya, yang ini sama, yang kanan juga sama. Ini juga akan sama dengan jarak antara titik pusat ke direktris. Nah, jadi hijau, merah, kuning itu panjangnya sama, teman-teman ya. Nah, berarti
karena di sini fokusnya berapa tadi? Fokusnya itu kan di 0, fokusnya kan iya benar ya 0,5 kan fokusnya. Kita mau cari A-nya itu berapa. Ya maka teman-teman tinggal melihat jarak antara fokus ke puncak. Ya. Karena di sini puncaknya ada di 0,0 ya. Ada di 0,0 berarti jaraknya berapa nih di antara 0,0 dan 0,5? Ya berarti jaraknya sorry ini 0 ya. Jaraknya kita bisa menggunakan, teman-teman kalau angkanya agak sulit bisa menggunakan rumus jarak ya. 0 kurangi 0 yang ini, yang kanan kurangi yang kiri. 0 kurangi 0 dikuadratin, 0 dikurangi 5 dikuadratin gitu ya. Nanti kita punya 0 kurang 0 itu 0 ditambah 25 ya. Jadi jaraknya 5. Nah, berarti dari sini ke sini itu jaraknya 5. Yang hijau, yang merah, yang kuning itu sama-sama 5 ya. Nah, berarti dapat nih ke sini itu sebesar 5 karena dia ada di sumbu 0,0 ya. Berarti harusnya dia bergeser ke kiri sebanyak 5 ya. Ini 0 itu adalah titik balik ya puncaknya, tapi di titik di titik X. Oke, puncak 0 dikurangi 5. 5-nya yang di sebelah sini ya. 5 set. Nah, dapat A-nya yang dimaksud adalah negatif 5, tapi yang di sebelah sini. Nah, maka latus rektumnya adalah negatif 5. Karena sama, berarti ya tinggal ditambah 5 aja. Titik puncaknya 0 tambah 5, 5. Jadi kalau dia ke kiri dikurangi, kalau dia ke kanan itu ditambah ya. Nah, itu kira-kira untuk dasar dari latus rektum atau parabola ya. Jadi kita akan menjawab koordinat latus rektumnya dengan definisi tadi ya. Oke, kita punya Kita punya latus rektum nomor berapa? Nomor 5 ya. Kita mau menjawab nomor 5. Kita punya di sini yang udah terkonsep tadi ya. Kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu titik puncaknya. Yang jelas kita udah tahu ya titik puncaknya adalah berapa tadi? Puncak. Titik puncaknya adalah mana tadi teh? Ini ya. Negatif 3,2. Negatif 3,2. Negatif 3,2. Setelah itu kita harus tahu jarak antara puncak ke titik fokus gitu ya. Nanti kita harus tahu dulu fokusnya. Udah tahu kan fokusnya? Nomor 4, fokusnya itu nomor 4. Oh, di sini nomor 4 itu di kanan ya. Nah, ini ya. Ternyata ada di ini ya, negatif 2,2 fokusnya. Berarti fokus di negatif 2,2. Kita harus tahu dulu jarak antara puncak dan fokus. Jarak puncak ke fokus ya. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu distance, jarak akar dari yang kanan dikurangi yang kiri ya. Negatif 2 dikurangi negatif dari negatif 3 ya. Negatif 2 dikurangi negatif 3 dikuadratin ditambah harusnya gak apa sebenarnya, kebalik juga. Yang ini kurangi ini, bebas ya, mau ini dulu bebas. 2 dikurangi 2 kuadratin. Dapat negatif 2 dikurangi negatif 3 kan jadinya negatif 2 ditambah 3 kan, dikuadratin tambah 0 kuadrat ya. Ini 1 kuadrat ya 1. Berarti jaraknya antara puncak ke fokus itu 1 ya. Antara puncak ke fokus itu 1. Nah, karena
bentuk parabolanya kan menyamping ke sini kan. Ya, dia menyamping ke sini bentuk parabolanya itu. Katanya bentar, ini harus ada gambar sih. Ini gambarnya itu kan berbeda dengan gambar pada soal. Ini gambar contoh, gambar soalnya beda. Oke, tidak masalah. Yang penting kita udah tahu konsepnya. Nah, jadi misalkan puncaknya di sini ya. Nah, ini misalkan gini. Puncaknya di sini, fokusnya di sini. Berarti kan yang dimaksud satu kan di sini ya, jaraknya itu. Satu dari sini ke sini itu satu ya, satu jaraknya. Nah, maka latus rektumnya dari sini ke sini juga satu. Dari sini ke sini juga satu ya. Apa yang bertambah dari apa namanya? Apa yang ini kan berapa nih? Puncaknya negatif 3,2. Negatif 3,2. Ya, ini anggap kayak gitulah ya. Apa yang berubah ketika puncaknya itu negatif 2,2, dia digeser ke atas dan ke bawah, apa yang berubah? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang berubah tentunya sumbu Y. Karena kan X kan tetap di sini kan? X kan tetap di sini. Yang berubah adalah sumbu Y-nya. Kenapa? Karena dia kan dari yang titik fokus, dia pindah ke bawah. Dari yang titik fokus, dia pindah ke atas. Berarti nanti yang dijumlahkan itu yang Y-nya. Ya. Kalau dia ke bawah, berarti dia dikurangi. Kalau dia ke atas, berarti dia ditambah. Kayak tadi ya, kalau bentuknya kayak gini. Mana tadi contoh nih ya. Kalau dia ke kiri, berarti dia dikurang. Kalau dia ke kanan, berarti ditambah. Ini sebaliknya ya. Nah, berarti dari titik fokus, kita punya latus rektumnya. Negatif 2-nya tetap karena X-nya nggak berubah. Yang berubah itu adalah ininya. Si, apa namanya? Y-nya. Berarti 2 harusnya ditambah dan dikurangi 1. Ya, jadi latus rektumnya ada 2 nih. Di koordinatnya ya, negatif 2, 2 tambah 1, 3, dan negatif 2, 2 kurang 1, 1 ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi inilah latus rektumnya. Aduh, ini latus rektumnya ya, koordinat latus rektum. Ya. Nah, sekarang akan kita tentukan panjang latus rektumnya. Nomor 6, kita akan lihat nomor 6. Oke, nomor 6. Nah, kita udah punya 2 koordinat ya. Kita akan menggunakan 2 cara supaya yakin teman-teman ini benar gak gitu ya. Cara yang pertama, kita pakai rumus yang udah ada di sini. Oke, kita akan pakai rumus yang udah ada di sini. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan koordinat ini ya. Sebentar. Maaf teman-teman, kayaknya ada yang salah di sini ya. Seharusnya, ini ada yang salah ya, tapi dikit kok. Jarak antara fokus ke latus rektum itu adalah 2 kali lipatnya jarak antara ini kan direktrisnya. Ini direktris. Misalkan kalau direktrisnya dari puncak ke direktris adalah 2, maka jarak antara puncak ke fokusnya 2. Nah, maka jarak antara fokus ke latus rektum itu adalah 2 kali lipatnya dari ini. 2 kali lipatnya dari jarak fokus ke puncak gitu ya. Nah, jarak antara fokus ke puncak kita udah dapat, yaitu sebesar 1. Ini bentar ya. 1 ya jaraknya. Nah, karena jaraknya 1, maka jarak
fokus ke latus rektum itu harus 2 kali lipatnya, yaitu 2 dikali D ya, D-nya kan tadi 1 ya. 2 berarti ya, sebanyak 2. Maka yang berubah, karena yang berubah di sini adalah Y-nya, berarti kita tinggal menambahkan Y-nya saja. Berarti ini ada yang salah, tapi tidak terlalu fatal, teman-teman ya. Tinggal menambahkan puncaknya, fokusnya itu tinggal ditambahin aja Y-nya dengan jarak fokus ke latus ya. Jadi negatif 2 ini berarti L ya, latus rektum L, negatif L1 karena ada dua koordinat ya. Negatif 2,2 ditambah 2 gitu ya. 2 ditambah 2. Dan yang satu lagi latus rektumnya adalah negatif 2 dikurangi 2 ya. Jadi yang pertama adalah negatif 2,4 dan yang kedua adalah negatif 2,0. Nah, dari sini kita baru bisa melanjutkan ke nomor 6. Kita akan menggunakan 2 rumus, teman-teman ya. Kita akan awali dengan rumus pertama. Yang pertama katanya panjang latus rektum adalah 1/A. Oke, panjang latus rektum adalah 1/A. Panjang latus rektum adalah 1/A. Tadi 1 A-nya kan udah tahu ya tadi ya. 1/A. Tadi karena A-nya sama dengan berapa? Tadi kan rumusnya gini ya. Nah, ini rumusnya. A-nya itu ada di depan Y min K. Berarti di sini Y min K-nya adalah, nah ini ya. A-nya sama dengan 1/4. A-nya sama dengan 1/4. Maka panjang latus rektumnya adalah 1/1/4 ya. Jadi 1 dibagi 1/4. Jadi 4 yang paling bawah itu bisa pindah ke atas. Nah, mungkin teman-teman takutnya bingung, jadi kita kembali lagi ke zaman SD ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, ini kan 1 kan ini sama dengan 1/1 kan. Jadi 1/1 per itu menandakan dibagi, jadi dibagi 1/4 gitu ya. Ingat kalau di pembagian itu kita sering didoktrin kalau ini dibalik gitu ya. 1/1 dikali 4/1. Jadinya ini tinggal dikalin aja. 1 kali 4, 4/1. Makanya lebih sederhana kalau yang paling bawah bahasanya ya, itu langsung pindah ke yang paling atas. Gitu ya. Dan yang atas, yang bagian bawahnya itu pindah ke bawah. Jadi 1 kali 4, yang 1 di sini kali 1 di sini gitu ya. 1 kali 1 sama dengan 4. Nah, jadi panjang latus rektumnya adalah 4. Nah, karena kita udah tahu koordinat latus rektum, L1-nya tadi negatif 2,4, L2-nya sama dengan negatif 2,0 ya, kalau nggak salah tadi. Ntar aku cek dulu. Nah, ini ya. Benar ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus jarak ya antara L1 dan L2. Tadi ya, pakai akar yang kanan dikurang yang kiri gitu ya. Negatif 2 kurang negatif 2, tapi yang selaras ya. Negatif 2 kurang negatif 2 dikurangi negatif 2 dikuadratin kayak tadi, ditambah 0 kurangi 4, 0 kurangi 4 dikuadratin. Negatif 2 kurangi negatif 2 kan jadinya negatif 2 ditambah 2 kan. Kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat 16. Ini jadinya 0 ya. 0 kuadrat 0 ditambah 16 jadinya 16. Akar 16 adalah 4. Sama ya jawabannya. Nah, gitu. Jadi panjang latus rektumnya adalah 4. Sekarang kita masuk ke gambarnya ya. Karena informasinya udah semuanya didapatkan, baru kita sketsakan parabolanya. Oke. Ini ya, bagian ke-7. Oke, kita akan gambar koordinatnya agak besaran. Oke, kita harus lihat dulu titik puncaknya tadi berapa? Minus 3,2 ya.
Ini minus 3,2 titik puncaknya. Minus 3,2 itu kan ini X ya. Ini X, ini Y, ini 0. Minus 3,2 itu sekitaran di sini lah ya. Minus 3,2 di sini lah ya. Nah, katanya bentuknya itu kan kayak gini teman-teman ya. Bukan kayak gini, tapi kayak gini. Oke, itu kan dari penggambaran udah tahu ya. Set gini. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah persamaan sumbu simetrinya, yaitu berapa tadi? Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ini 2 ya. Nah, ini persamaan sumbu simetrinya. Set. Nah, ini Y sama dengan 2. Ini sumbu simetrinya. Terus, apa lagi? Nomor 3-nya, persamaan garis direktris. Persamaan garis direktris. Nomor 3. X sama dengan minus 4. X sama dengan minus 4. Berarti sekitaran di sini lah ya. Kan minus 4 nih. Ini kan X. Nah, berarti ke atas X sama dengan minus 4. Set. Nah, ini garis direktrisnya. X sama dengan minus 4. Jaraknya, ini kan 1 ya jaraknya. Nah, titik fokusnya berapa tadi? Titik fokusnya adalah di berapa tadi? Fokusnya berapa tadi? Nomor 4 ya. Nah, ini ya, di negatif 2,2. Di negatif 2,2. Nah, ini teman-teman bisa tanpa menggunakan ini juga bisa ya, tanpa menggunakan garis ini langsung. Jadi nanti dihubung-hubungkan dulu. Negatif 2 sekitaran di sini. Negatif 2 ya. Nah, ini jaraknya harus 1 ya. Nah, ini fokus. Nah, oke. Yang kelima adalah apa yang kelima? Nomor 5 itu apa tadi nomor 5 ya? Oh, latus rektum. Latus rektumnya ada di mana? Nah, latus rektumnya ada di minus 2,4 dan minus 2,0. Itu latus rektumnya ya. Minus 2,4 dan minus 2,0. Nah, latus rektumnya ada di... Nah, berarti gambarnya salah, teman-teman ya. Nah, ini makanya harus berupa titik dulu. Minus 2,0 di sini berarti. Oke. Dan minus 2,4 berarti di sekitaran sini lah ya. Nah, sini. Nah, habis itu gambar. Ini berarti salah gambarnya. Berarti jangan digambar dulu gini, teman-teman ya. Tapi harus berupa bersusun dulu titik-titiknya dulu, gitu ya. Yang udah kita cari tahu tadi ya. Nah, ini fokusnya, ini puncaknya, ini latus rektumnya. Tinggal hubungkan latus rektum ke titik puncak, ke latus rektum lagi. Nah, baru beres ya. Ini nggak lurus. Nah, ini adalah parabola yang dimaksud pada soal. Ini nomor 7 ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.